Oke, nama gue Hendra. Gue bakalan share kalian tentang Blindfold. Dalam konten video ini, gue bakalan memberikan penjelasan tentang konsep kristal komutator, cara membaca komutator, dan tips cara mempelajarinya. Oke, sebagai pembuka, gue bakalan memperlihatkan kalian tentang gue saat men-solve 3x3 dengan cara kristal. Perhatikan. Oke, kita mulai. Buffer yang akan aku gunakan di sini yaitu buffer edge aku down front, buffer corner aku UBR, dan buffer X center aku adalah UBL. Oke, kita lanjut lagi. Nah, pada konsep three-style komutator ada dua dasar yang terdapat di sana, yaitu 8 mover dan 4 mover. Bila terdapat 9 mover, 10 mover sampai 12 mover, itu dasarnya adalah di 8 mover. Nah, 4 mover juga sama. 4 mover itu pasti perkembangannya ada 5 mover, 6 mover, tapi sebenarnya dasarnya adalah 4 mover. Bagaimana kita bisa tahu itu 4 mover, 8 mover? Gini penjelasannya. Pada 8 mover, kenapa disebut 8 mover? Karena set move yang kita lakukan itu ada 8 langkah, 8 gerakan ya. 8 mover ini terdapat pada kasus di edge, corner, dan X center. Nah, contoh yang paling mudah yaitu kasus pada UB ke UFR. Kita lihat ini pasti nggak asing. Ini ya benar, ini adalah metode M2. M2 yaitu si buffer kita down front ke UB, terus UR U aksen yaitu si FR ke UB, lalu M2, lalu UR aksen U aksen. Pada pemain blindfold solving, kita tidak perlu menulis full move seperti ini ya, cukup ditulis saja yaitu M2 UR U aksen. Kenapa? Karena 4 mover setelah dari 4 mover di awal ini adalah kasus yang mana adalah pengulangan dari kasus ini atau mirrornya lah. Bisa kita lihat, cukup ditulis seperti ini saja sudah bisa kita tahu full algonya. Nah, ini adalah dasar. Bagaimana aku tahu ini dasar move-nya? Karena dia hanya ada terdapat satu kolom saja. Ini kolom ya, kolomnya 1 M2 UR U aksen. Bagaimana kalau dibalik? FR dulu kasusnya baru UB, ya sama aja, tinggal dibalik doang kan. UR U aksen M2 UR aksen U aksen M2. Ditulisnya seperti ini, UR U aksen M2. Ini dasar. Kenapa? Seperti yang aku bilang tadi, ini hanya satu kolom. Bagaimana kalau misalkan kita ketika membaca list algo kristal, kadang kita nemuin kasus seperti ini. Contoh lainnya, UB, UR, ada R, titik 2, M2, UR, U aksen. Dasarnya itu adalah ini, M2, UR, U aksen. Ini adalah set move. Bisa ditandai dengan titik 2 atau di luar lingkaran si ini 8 mover kita. Ini set move. Kadang set move itu nggak cuman R doang, dia bisa 2 kali maksudnya 2 ini RU misal, atau 3 kali jadinya RU B, baru yang ini M2 U RU aksen. Cukup mudah untuk kita mengenal ini dasarnya move-nya apa gitu. Ini dasarnya move-nya adalah 8 mover. Cukup mudah kok. Begitu. Oke,
next slide-nya yaitu 4 mover. Wow, tadi 8 mover. Nah, 4 mover ini khusus untuk pengguna edge pada 3x3 ya. Wing pada 4x4 itu tidak bisa kita gunakan prinsip 4 mover, hanya edge 3x3. Oke, jelas ya, edge 3x3. Bagaimana cara kerja 4 mover? Sebelum memberikan penjelasan cara kerja, kita perhatikan cara penulisannya dulu. Contoh kasus yaitu UL. Pusatnya yang aku merahin ya, UL. Down, S, R2, S aksen, R2, D aksen. Kita kalau bagi pengguna Tristel, dia cukup ditulis begini. Kita lihat lagi nih, seperti contoh sebelumnya. Ada titik 2, berarti ini adalah apa? Ini adalah move tambahan, set move kita. Baru S, R2. Ini adalah move dasarnya. 2 kan? 2 move. Selanjutnya tidak ditulis dan move tambahan tidak ditulis. Cukup move tambahan di awal dan 2 move dasar. Itulah 4 mover, 4 gerakan sebenarnya. 1 2 3 4. Ini move, set move ya. Jadi 6 mover. Tapi dasarnya adalah di 4 mover. Bagaimana kalau kasusnya dibalik? UL dulu, UL UR. Maka down-nya sebagai move tambahan yang di awal tetap ditulis, tapi yang ini eksekusinya R2 dulu. Kenapa? Karena dia bakal nembak si UL dulu baru UR. Makanya tulisnya begini, down R2 S. Cukup jelas ya cara penulisannya. Untuk next slide-nya yaitu konsep bagaimana kita bisa memahami pusat ini dan cara penulisan ini. Nih, yang di merah ini adalah pusat ya. Pusat. Ini pusat. Ini pusat. Ini pusat. Bagaimana cara Tristel komutator itu bekerja? Oke, di sini ada seorang pelari yang memakai baju merah dan kuning. Ya, kita tahu itu. Dia sedang berlari mengelilingi sebuah lapangan yang cukup besar yang berbentuk lingkaran dengan syarat matanya ditutup. Oke, ingat catatan, dengan syarat matanya ditutup. Lalu dia tidak sendirian saja berlarinya, ada temannya. Dan dia ada di depan si pelari pertama ini. Pelari pertama ini kita anggap sebagai buffer. Dan tidak hanya mereka berdua saja, ada pelari ketiga juga nih. Nah, lihat, ada 3 pelari. Kalau di dalam blindfold 3x3 ini ada 3 target. Ini yang disebut dengan Tristel komutator. Oke, cukup jelas ya. Mereka bertiga memiliki syarat yang sama, yaitu matanya ditutup. Lalu di sini ada orang lain yang sedang bersembunyi, bersiap-siap untuk menembak dari 3 orang ini. Penembak jitu. Oke. Nah, dari sini cukup jelas ya. Kita bayangkan ini sebagai target 1 kita, ke target kedua kita, dan terakhir target ke-3 kita. Misalkan si penembak ini menembak buffer kita. Buffer kita target pertama dong. Dia pasti meminta bantuan ke orang pelari yang lebih dekat. Karena dia tertembak, si pelari ketiga nggak tahu, karena matanya ditutup kan. Pelari pertama juga nggak tahu. Namun karena pelari pertama ini melingkar kan jalannya,
dia mendekati si buffer yang tertembak ini loh. Dengan syarat si buffer ini nyamperin sama orang yang paling dekat. Jadi si buffer ini nyamperin nih sama si pelari ketiga untuk meminta tolong nih dia ketembak. Maka lebih mudahnya, misalkan target pertama kita tertembak nih, maka si pelari ketiga memberikan bantuan ke pelari ke-1 yaitu buffer kita, dengan syarat si buffer ini atau target pertama ini nyamperin ya. Lalu target yang paling depannya, target kedua baru tahu kalau temannya tertembak. Jadi beginilah, 3-1, 2-1. Cukup mudah kan? Sama halnya dengan bila ini yang tertembak, target kedua kita ketembak nih, pasti dia bakal nyamperin sama pelari yang lebih dekat. Gak mungkin ini dong, dia terus menjauh. Maka si ini dong yang paling dekat kan, dia nyamperin nih, pelari kedua kita nyamperin si buffer ini nih. Tolong, aku tertembak. Nah, kalau kita asosiasikan jadi angka, maka si buffer ini target ke-1, ke-2, dengan syarat si target kedua nyamperin si 1 kan. Lalu yang paling depan ini baru tahu 3-2. Oke, ini cukup jelas lah. Untuk yang kasus kemungkinan ketiganya, misal yang pelari ketiga tertembak, ini jelas banget ya, 2-3. Lalu yang paling depannya, siapa yang paling depan? Sini. Ingat dia melingkar ya, 1-3. Sorry 1-3. Ini cukup jelas ya. 1, 2, 3. 1 tertembak, 3-1, 2-1. 2 tertembak, 1-2, 3-2. 3 tertembak, 2-3, 1-3. Ini dasar banget untuk freestyle komutator. Edge, corner, excenter, wings, bla bla bla. Ini penting. Oke. Semoga cukup jelas ya. Oke, lanjutan dari konsep 3 pelari itu. Ini adalah aplikasinya pada Cube. Akan aku berikan contoh. Contohnya aku menggunakan pada slide sebelumnya ya. Nah, perhatikan baik-baik. Ini kan buffer kita kuning orange masuk ke sini atas, yaitu sekarang ditempati oleh merah hijau harusnya ada di depan. Maka bawah, atas, depan, pusatnya adalah di sini. Oke, seperti konsep larinya, ini kan tertembak nih, dia harus dibantu sama pelari yang mendekati dia, itu pelari yang di belakangnya. Masukkan. Lalu pelari yang ada di depannya nggak tahu kalau pelari yang tertembak ini tertembak gitu, maka dia harus nyamperin biar kasih tahu gitu, aku tertembak gitu. Setelah nyamperin baru ini masuk ke sini buat ditolong. Ulangi lagi dan Q pun tersolve. Sama halnya kalau misalkan kasusnya dibalik seperti ini. Ini kan buffer kita merah hijau ditempati di sini, kuning orange di sini, berarti depan belakang. Oke. Nah, ini pusat kita yang tertembak gitu. Kita lihat pelari yang ada di belakangnya atau yang mendekati si orang yang ini siapa? Yaitu ini yang si depan ini kan. Tapi karena matanya tertutup, dia tidak tahu kalau pelari yang tertembak ini meminta bantuan itu, meminta tolong. Maka otomatis dia harus nyamperin kan, tolong aku tertembak. Maka dia baru tahu, oh kamu tertembak, aku tolong. Oke, udah itu baru yang ini kita masukin ke sini. Dia baru tahu yang pelari depannya. Ulangi lagi. Begitu 8 mover konsepnya, menggunakan prinsip pelari ya. Lalu bagaimana dengan 4 mover?
4 mover, contoh kasusnya seperti ini ya. Ini kan kuning hijau. Kuning hijau ini ada di kanan, atas kanan kan. Udah itu kuning biru ada di atas kiri. Nah, pusat bagi konsep 4 mover itu berbeda seperti 8 mover. Kalau 8 mover itu pusat adalah yang bisa dimasukin oleh 2 target pada posisi si pusat. Kalau di 4 mover, pusat itu adalah yang dia tuh tunggal. Apa itu tunggal? Tunggal itu dia tidak ikut bergerak, moving bersama dengan si 2 kasus. Agak sulit ya untuk dipahami. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kuning hijau ada di kanan, baru kuning biru ada di kiri. Nah, dia kan set move-nya down kan, baru right. Nah, kita lihat ini right, dia bergerak movingnya bersama-sama kan 2 kasus ini. Yang tidak ikut dalam putaran ini adalah sini. Inilah yang aku sebut tunggal atau pusat atau pelari yang ditembak. Oke. Mudah kan dipahami? Kita lihat lagi. Karena ini pusat, berarti yang ada di pelari di belakangnya untuk diminta tolong adalah ini. Berarti ini udah benar ya posisinya. Lalu ini kan udah tatap muka nih sama pelari yang ada di belakangnya nih untuk diminta tolong aku tak tembak gitu kan. Maka karena diminta tolong, aku disebut seperti nyamperin, atau 4 mover ini aku lebih mudahnya mencium lah, mendekati gitu. Baru si pelari yang belakangnya begitu. Nah, kalau kasusnya dibalik seperti ini, kuning biru ada di kiri, atas kiri, kuning hijau ada di atas kanan, ya kan? Berarti karena ini pusatnya, nggak mungkin ini dong. Ini ke sini, ke atas. Ini yang ada di belakangnya. Maka posisinya ini salah. Ini yang harus ada di atas ini, tatap muka. Ini udah benar, baru kita bertemu atau mencium. Ulangi lagi. Dan cue pun tersolve. Itulah 4 mover konsepnya. Dengan prinsip 3 pelari itu ya. Mudah. Setelah tadi kita membahas tentang cara pembacaan freestyle komutator, kita juga telah melihat konsep satu freestyle komutator yang 3 pelari itu. Sekarang ini juga materi yang cukup penting, yaitu tentang bagaimana kita bisa tahu pusat dan move yang akan kita gerakin. Kita kan sudah mengetahui kalau 8 mover freestyle komutator terdiri pada 1 mover ditambah 3 move. Ini dibatasi dengan koma, atau juga 3 move lalu 1 move, ya kan? Yang paling terlihat di sini adalah 1 move. Nah, bila kita tahu 1 move-nya itu adalah misalkan adalah up, maka 3 move setelahnya adalah down. Oke. Bila 1 move-nya adalah front, maka 3 move-nya adalah back dan juga right, left. Nah, seperti ini. Kita kan sudah tahu kalau misalkan 1 move-nya adalah up, maka gerakan yang selanjutnya 3 move-nya harus menggunakan down. Nah, contoh kasus itu begini. Nah, ini kan 1 move-nya kuning merah hijau harusnya di sini kan, depan. Dia menggunakan up down kan. Maka si samping ini untuk masuk ke sini harus menggunakan down. Bagaimana caranya? Yaitu menggunakan right dulu sebagai pengalihannya. Masuk. Maka tinggal diulangi lagi. Nah, sama seperti front juga sama.
right pun juga sama, right live juga sama. Misalkan right live-nya begini. Ini kan merah kuning hijau harusnya ada di depan kan, dia menggunakan right. Pasti 3 movernya adalah live, si ini yang di sebelah kiri pakai live kan. Front pun sama. Nah ini kan hijau, orange, putih harusnya ada di kanan ini kan, udah itu hijau, merah, putih ada di kanan lagi kan. Ini 3 move nya pakai front, 1 move nya pakai back. Begitu konsepnya. Kalau udah pakai up, down, front, back, right, live, begitu. Semoga jelas. Oke, untuk melengkapi video ini, aku bakalan memberikan kalian contoh kasus. Ada 8 mover di edge, corner, dan X center, dan 4 mover di edge. Ya, oke, langsung saja. Merah kuning di depan, kanan. Ini pusat. Ya. Kuning, biru, atas, kanan. Ini pusatnya. Oke. Sini. Ini pusatnya. Oke. Lalu corner. Ini. Ke sini. Sini. Ini pusatnya. Ini hijau merah sini, ini ke kiri, ini pusatnya. Oke. Ini ada kuning hijau depan, terus ke kiri. Ini pusatnya. Lanjut ke X center. Ini pusatnya. Ini pusatnya. Ini pusatnya. Oke. Ini pusatnya. Lalu yang tidak kalah penting,
4 mover. Ini pusatnya, ini ke depan baru ke samping. Ini ke sini. Ini pusatnya. Ini pusatnya. Begitu, sekian untuk contoh kasus kali ini. Oke, untuk selanjutnya aku bakalan memberikan kalian contoh solving dari cube yang benar-benar teracak. Orientasi cube-nya adalah hijau di hadapan, putih di atas, dan merah di kanan. Oke, langsung saja. Ini acakannya. Oke. Merah, putih, biru di depan, hijau, putih, merah di kanan. Pusatnya ini. Orange, biru, putih di belakang, kuning, biru, orange di atas. Aku orientasinya biar kelihatan. Ya. Oke, masuk ya. Lanjut. Ini breaking, aku breakingnya ke sini, merah, kuning, hijau di kanan belakang, baru ke sini. Oke, break gitu. Nah, terakhir biru, kuning, merah di kiri, kuning, hijau, orange di bawah. Set move begini. Oh ya, pusatnya di sini. Corner selesai. Oke, lanjut ke contoh solving edge. Hijau merah di kanan, orange putih kita tahu ada di belakang. Set move aja begini. Eksekusinya. Ada set move. Merah, kuning ada di depan, putih, hijau ada di bawah. Set move aja begini. Pusatnya ini ya. Hijau, orange di kanan, biru, merah di kiri. Set move aja begini. Ini pusatnya. Oke. Sekarang kuning, hijau ada di atas, orange, kuning ada di belakang. Set move aja begini. Masuk. Dua kasus terakhir, biru, kuning di kiri, kita breaking di sini, kiri sama kiri. Set move aja begini. Pusatnya ini ya. Nah, biru, putih di kiri dan di kiri, biru, orange di kiri. Set move aja kayak tadi. Oke, itu pun tersolve. Mungkin bagi kalian yang baru benar-benar belajar,
pasti akan benar-benar sangat kesulitan dalam mempelajarinya, karena ini cukup lumayan rumit bagi Cuber yang baru. Tips mempelajarinya itu mudah. Yang penting kalian ulet saja gitu, rutin untuk coba-coba. Kalian juga boleh banget untuk melihat list algoritma yang sudah banyak sekali Cuber blindfold men-share-nya di Facebook atau di media sosial lainnya. Sangat banyak sekali. Jadi untuk kalian cobalah untuk pahami di mana dari kasus itu posisi mana pusatnya. Cukup itu saja kalian tahu, maka kalian insya Allah bakalan tahu move-nya, eksekusinya seperti apa. Terus mencoba dan jangan mudah menyerah. Itu sih tips dari aku. Dan tambahan, cobalah untuk menghindari gerakan yang banyak move sebelah kiri atau left. Dan bagi kalian yang ingin mengulik list algo Cuber, bila kalian tahu eksekusi orientasi sebelah kanan nih, si edge-nya ini, otomatis kalian bisa tahu sebelah kirinya. Kenapa? Karena kalian mempelajarinya dengan pemahaman, bukan dengan hafalan. Jadi kalian bisa ngulik tuh. Misal kalian udah hafal banget pemahamannya di sini, pusatnya mana, move-nya bagaimana, pasti sebelah kiri kalian, edge sebelah kiri kalian bisa tahu, dan itu bakalan berhasil kok. Itu aja. Itu bakalan memperpendek hafal list yang kalian bakalan pelajari. Sekian. Semoga video ini bermanfaat.